Halo Rider, selamat datang di channel Auto Rider. Kali ini kami sudah berada di plant AHM yang ada di Karawang dan mereka merilis generasi terbaru dari CBR 250RR. Terbaru ini dia mengusung nama New Honda CBR 250RR. Dari segi harga, dia harganya nggak beda jauh dari model sebelumnya. Jadi yang varian standar itu sekitar 62 jutaan, lalu yang SP itu 75 jutaan dan yang SPKS 79 jutaan. Naiknya ya cuma sedikit-sedikit aja, tapi secara tampilan motor ini memang kelihatannya kayak nggak berubah. Dia memiliki ubahan yang cukup banyak, mulai dari desain, fitur, lalu juga performanya. Kira-kira apa aja yang baru dari motor ini? Bersama saya Tio Palevi, selamat datang di Auto Rider dan selamat menonton. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Dia kelihatannya memang seperti nggak ada ubahan, tapi AHM mengklaim bahwa motor ini memiliki keseluruhan bodi yang baru dari depan sampai ke belakang. Jadi dia punya dimensi panjang, lebar, dan tingginya yang berubah karena di depan tingginya juga lebih tinggi karena windshieldnya lebih naik sekarang. Terus juga lebarnya, sekarang motornya lebih lebar tapi kelihatannya masih tetap ramping dengan sesuai dengan tagline-nya dia ya, total control. Jadi motornya memang didesain supaya mudah untuk dikendalikan. Nah, di depan ini dia tampil lebih agresif, ke belakang pun begitu. Jadi semakin agresif. Nah, di sini ada lekukannya seperti ini nih, ada tekukannya. Tapi di bagian lampunya dia masih sama seperti generasi sebelumnya. Terus yang ini adalah varian yang standar. Di bagian tengah dia tidak ada perubahan signifikan, cuma di bagian tangki ini dia sekarang lebih besar, tapi untuk kapasitasnya dia masih sama dengan generasi sebelumnya. Terus di bagian belakang ini juga ada yang berubah, sekarang bututnya jadi lebih lancip seperti ini nih, agak naik. Harusnya dengan kombinasi nanti kalau misalkan dia pakai aksesoris yang jok single seaternya itu semakin memperkuat kesan racing dari motor ini. Oh ya, untuk yang varian SP dan juga SPKS, di bagian stangnya dia sudah dilengkapi dengan fitur hazard dan adanya di tombol sebelah kiri. Nah, dari segi desain tadi, untuk varian yang standar ini dia ada kombinasi antara bodi yang matte dan juga glossy. Seperti di bagian spakbor depannya dia modelnya glossy, terus juga di belakang ini di pegangan sekaligus pegangan pembonceng nih dia glossy juga. Terus selain itu di bawah juga undercoil-nya dia pakai warna glossy. Nah, untuk area kaki-kakinya dia sepertinya juga terlihat kayak nggak ada perubahan, tapi untuk semua varian dari New Honda CBR 250RR ini dia suspensi depannya sudah pakai SFF BP atau Spirit Front Function Big Piston. Tapi secara ukuran dia memang lebih besar, cuma travelnya masih sama dengan model yang sebelumnya. Terus sisanya untuk ukuran ban, lalu juga kaliper, cakram, dan remnya dia masih menggunakan komponen yang sama dengan CBR 250RR generasi yang lalu. Itu di depan maupun di belakang juga memiliki spesifikasi yang sama yang bisa Anda lihat di data spesifikasi berikut ini. Untuk varian SP dan SPQS dia punya peningkatan tenaga dibandingkan dengan generasi sebelumnya, tapi tidak yang di varian standar ini. Dia mesinnya masih sama dengan yang model sebelumnya. Cuma kalau yang di varian SP dan QS dia tenaganya meningkat sekitar 1 PS itu. Jadi kalau di yang model sebelumnya sekitar 41 PS, yang model baru ini dia tenaganya mencapai 42 PS. Sementara kalau untuk torsinya dia masih sama, yaitu sekitar 25 Nm. Nah, kita lihat ada apa di bagian stangnya. Dia masih punya fitur yang sama seperti generasi sebelumnya, jadi semuanya masih dipertahankan. Seperti di sini ada riding mode. Riding mode juga masih 3, terus juga dia sudah throttle by wire. Dan pada varian quick shifter dia punya fitur quick shifter tentunya. Jadi ada 4 mode, dia bisa menaikkan aja, terus turunkan aja, naik turun, dan juga dimatikan.
Dan juga yang tadi saya bilang, di sebelah kiri ini, kalau varian SP dan juga SPQS, dia sudah ada lampu hazardnya ada di sebelah sini. Sementara yang standarnya masih polos-polos saja. Oke, terus gimana dengan posisi riding dari Honda New CBR 250 RR ini? Coba kita naikin dulu ya. Nah, ini dengan pedok di belakang, posisi duduknya sih masih mirip-mirip dengan model yang sebelumnya, terus stangnya juga masih agak ke bawah seperti ini. Terus harusnya sih rasanya ketika dipakai di jalanan masih mirip ya posisi stangnya, karena dia walaupun pakai suspensi baru, cuma dia travelnya dan juga ukurannya masih sama, cuma beda mekanismenya aja. Nah, ini posisi saya. Terus kalau diturunin nih dengan ada pedok di belakang, masih terasa pendek motornya. Ini kalau dua kaki juga masih seperti ini. Harusnya kalau pedoknya diturunin, kaki bisa menapak dengan sempurna. Nah, mengapa tenaganya bisa lebih besar? Komponen mesin New Honda CBR 250 RR mengalami sejumlah perubahan. Di antaranya adalah rasio kompresinya kini lebih besar menjadi 12,5 dari yang sebelumnya 12,1. Selain itu, perubahan juga terjadi pada durasi dan lift camshaft-nya. Lebih lanjut, intake port pun kini menjadi sedikit lebih besar. Kemudian, torsi tekanan silinder kom pada ring piston dikurangi agar gesekannya menjadi lebih ringan. Perubahan selanjutnya terletak pada rasio transmisi dari gigi 1 hingga 6, sehingga motor ini diklaim mampu mencapai top speed lebih tinggi. Berbekal segala perubahan ini, Honda mengklaim akselerasi New Honda CBR 250 RR mencapai 8,65 detik untuk jarak 200 meter, serta top speed hingga 175 km per jam. Gimana menurut Anda? Sudah cukup bertenaga? Oke Riders, itu tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap Honda CBR 250 RR terbaru ini. Dengan harga yang ditawarkan dan juga perubahannya, bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kritik serta saran Anda silahkan tulis di bawah. Kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga yang sudah like serta subscribe channel Autorider. Main juga ke website kami di www.autorider.com dan Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.